Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan dalam aktivitas kehidupan manusia, selain makan dan minum, adalah tidur. Tidur sebagai suatu keadaan di mana kesadaran seseorang akan menjadi turun, namun aktivitas otak tetap memainkan peran yang cukup luar biasa dalam mengatur fungsinya, seperti mengatur fungsi pencernaan, aktivitas jantung, dan pembuluh darah, serta fungsi kekebalan dalam memberikan energi pada tubuh. Selain itu, tidur adalah proses yang berhubungan dengan mata tertutup selama beberapa periode, yang memberikan istirahat total bagi mental dan aktivitas fisik manusia, kecuali fungsi beberapa organ vital seperti jantung, paru-paru, hati, sirkulasi darah, dan organ dalam lainnya. Kedalaman tidur tidak teratur sepanjang periode tidur, hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti faktor usia, aktivitas yang dilakukan, penyakit yang diderita, dan lain sebagainya. Sebuah studi di Jerman menemukan bahwa dari 106 orang yang diamati, orang-orang yang beristirahat malam secara penuh 3 kali lebih mungkin untuk melakukan dengan baik pada tugas-tugas secara kognitif, mengukur memori, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah, dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Hal ini disebabkan aktivitas otak yang terjadi selama segmen tertentu saat tidur. Namun, bagaimana hukum kebiasaan tidur setelah melaksanakan salat subuh? Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman, ternyata sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam, dan beberapa ulama dengan tegas menjelaskan hukumnya adalah makruh, dengan catatan jika tidak ada unsur dan keperluan. Selain itu, juga sangat tidak baik untuk pola hidup sehat dan berakibat buruk pada kesehatan. Kita perlu dipahami bersama bahwa setelah salat subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur, maka tidak akan mendapatkan berkah di pagi hari. Dalam kaitannya tidur di waktu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Adapun hukum yang menjelaskan tidur setelah sholat subuh, ada beberapa ulama yang menjelaskan hukumnya adalah makruh. Berkata Zubair bin Awam melarang anaknya tidur setelah subuh. Jika berbicara mengenai berkah, terkadang sama sekali tidak masuk ke dalam logika dan hitungan secara matematika. Namun, pada dasarnya, munculnya keberkahan hidup dimaknai sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan dan dapat menambah kemampuan untuk mendapatkan keberkahan, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai manusia adalah berlomba-lomba mencari keberkahan tersebut. Keberkahan juga dapat dicapai ketika seseorang mengerjakan amal soleh atau kebajikan. Maka, sebaiknya jangan tidur setelah subuh, karena waktu itu juga turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka, dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. Salah satu anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak tidur sehabis waktu subuh. Beliau bersabda, seusai salat fajar atau subuh, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadits riwayat Tabrani.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas, bahwa sampai-sampai menempatkan hukum tidur sehabis subuh sebagai makruh. Makruh berarti sesuatu itu sangat kurang direkomendasikan, bahkan tidak direkomendasikan sama sekali, sekalipun tidak terlarang. Akan jauh lebih baik jika setelah sholat subuh, kita hendaknya dalam keadaan sadar, dan lebih baik melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan hal yang bermanfaat, baik bekerja maupun belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kepada Allah pada batang hari dan pada pagi hari. Quran Surah Ar-Rum ayat 17. Dari ayat ini, urgensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan petunjuk kepada kaum mukmin mengenai cara-cara untuk melepaskan diri dari azab neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga, yaitu dengan bertasbih. Senada dengan hal di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kebesaran dan keagungannya dalam penciptaan langit dan bumi, serta pemisahan manusia menjadi beberapa kelompok pada hari kiamat. Maka, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sucikanlah dari hal-hal yang tidak patut dengan keagungan dan kemuliaannya. Ingat dan pujilah, serta peliharalah waktu-waktu salat dengan sungguh-sungguh, pada waktu petang hari dan pagi hari. Dengan demikian, waktu subuh dipergunakan sebaik-baiknya waktu untuk bertasbih, menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rezeki yang berkah adalah rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Semakin digunakan untuk kebaikan, rezeki yang didapat juga akan semakin bertambah, sesuai dengan janji Allah kepada sekalian hambanya yang mau bersyukur. Jadi, rezeki yang halal dan berkah adalah hal yang harus selalu kita usahakan. Islam senantiasa memberikan tuntunan kepada manusia mengenai semua perbuatan, termasuk tata cara mendapatkan rezeki yang halal dan berkah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Quran Surah Hud ayat 6. Bersungguh-sungguh dalam bekerja merupakan jalan utama untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Tentu saja, harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dan mengerjakan semua tugas sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala usaha dan urusan kita untuk bisa belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, serta berkahilah setiap langkah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.